Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. For today, I'm good. I'm fine. How about you? I'm fine, thank you. sir. all right. I'm fine too. How are you? I'm fine too. Okay. Today we will learn about actuating and controlling in the government management process, right? Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang proses manajemen pemerintahan, ya. Tapi kita hanya mempelajari tentang perencanaan sampai kepada pengorganisasian. Nah, kita ketahui bersama bahwa proses manajemen pemerintahan itu sendiri terdiri dari 4, ya. Merupakan perencanaan, pengorganisasian, ya, planning, organizing, actuating, pelaksanaan, sampai kepada controlling, pengawasan. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang actuating and controlling, pelaksanaan dan pengawasan. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu actuating and controlling, saya ingin mereview pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat apa itu perencanaan? Silakan. Do you still remember about plan in the management? Saya, Pak. Silakan. Satu-satu. Saya, Pak. Siapa itu? Bintang. Iya, Pak. Silakan Bintang. Apa itu? Jadi, Pak, menurut materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, perencanaan merupakan kegiatan yang ditentukan sebelumnya, Pak, dalam suatu kegiatan. Gitu, Pak. Alright. Saya, sir. Saya, Pak. Sekali silakan Tri Ayun. Habis itu Kristo. Dari yang semalam itu sih, Pak, yang saya dapat itu kan kalau perencanaan itu suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Alright, exactly. Pas saya, Pak. Terakhir, siapa nih? Aulia atau Kristo? Oh, itu. Habis Aulia, Kristo lah. Silakan, Aulia. Perencanaan adalah suatu hal yang kita dapat dari pembelajaran semalam, Pak, yaitu perencanaan itu suatu hal atau proses perencanaan rangkaian urutan nasional dalam penyusunan rencana mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Dapat sesuai dengan tujuan, gitu, Pak. Oke. Good. Oke, Pak. Berdasarkan minggu lalu ya, perencanaan itu sebuah hasil dari upaya pengkajian dalam satu bentuk proses yang dimana dalam proses pengkajian ini ada proses namanya penggabungan aspirasi yang dicoba untuk dijadikan satu yang dimana ini akan menjadi satu penentu kebijakan. Terima kasih, Pak. Alright. Jadi benar bahwa sebelum diciptakannya atau dibentuknya atau dibuatnya Udah, Pak. Udah. Jadi sebelum dibuatnya Jaringan. perencanaan itu sendiri, ya. Jadi ada penjaringan yang namanya aspirasi. Nah, namun secara singkat, perencanaan itu didefinisikan menurut para ahli bahwa perencanaan itu merupakan sekumpulan kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, yang akan dilakukan pada periode tertentu. Ya, kita tidak tahu ya, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, after that, do you still remember about the organizing? What is the definition about organizing? Everybody can say? Apa, Pak? Nggak jelas, Pak, suaranya. Iya, suara Bapak pelan, putus-putus juga, Pak. Pak, putus-putus, nggak dengar. Alright. Apakah kalian masih ingat? Ya, do you still remember about definition of organizing? Ingat, Pak. Apa?
Kalau organizing itu kan Pak, yang dari semalam juga Pak, Iya. itu suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Oke. Kali Tri Ayun, ada lagi yang lain dong selain yang sudah speak perencanaan tadi? Saya Pak. Apa itu? Pengorganisasian itu adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, kemudian sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Di mana sumber daya itu ada 6M ditambah 1I, dia itu ada man, money, machine, material, market, method, and one information. Oke, bagus sekali Irfan. Good question. Okay, good answer. Anybody can speak? Saya Pak. I'm sir. Ya. Silakan. Siapa nih Pak? Arianda. Come on. Organizing ya Pak, pengorganisasian di mana dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk manusia Pak, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil Pak, dengan baik. Alright, good Arinda. Once more again. I'm sir. Okay, Vesi Sitompul, come on. Itu adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu, Pak. Oke. Jadi kurang lebih kalian semua masih menguasai materi minggu lalu yang kita pelajari bersama terkait dengan perencanaan sampai kepada pengorganisasian ya. Di mana pengorganisasian ini bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu sumber daya internal maupun eksternal itu sendiri ya. Alright, oke. Mungkin kita akan melanjutkan materi kita pada minggu ini ya. Izinkan saya share screen. Bisa kelihatan di sini materinya? Masih proses, Pak. Oh, udah Pak. Bisa Pak. Oke, bisa ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan actuating and controlling in government management process. Nah, apa itu? What is the actuating ya in the government process? In the government management process. Nah, jadi actuating atau pelaksanaan ya itu dalam rangka melakukan tugas-tugas umum pemerintah ya, pemerintahan dan memperlancarkan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan sehingga koordinasi kegiatan harus dilakukan ya. Pada intinya pelaksanaan itu diperlukan yang namanya koordinasi kegiatan. Nah, koordinasi dalam lingkup pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya memadukan atau mengintegrasikan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, koordinasi ini perlu dilakukan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan pengendalian. Jadi koordinasi ini bukan hanya pada pelaksanaan saja, tetapi dari awal pada tahap perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan atau pengendalian, sehingga pelaksanaan yang akan dilakukan atau bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri itu akan berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini dia jenis koordinasi ya. Ada dua jenis koordinasi. Yang pertama koordinasi hierarki.
sudah paham lah kalian ya, semua hierarki itu adalah adanya tingkatan ya, ada yang tingkatan antara atasan dengan bawahan ya. Jadi koordinasi hierarki ini dimaknai sebagai suatu hal yang dilakukan seorang pemimpin ya kepada bawahannya ya, baik itu dalam satu instansi maupun instansi lainnya. Nah, sementara koordinasi fungsional, nah itu dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalitas. Nah, jadi ini merupakan koordinasi yang memiliki tugasnya saling berkaitan. For example, misalkan misalkan tugas PU ya, misalkan PU bidang misalkan bidang rencana sarana prasarana atau sarana prasarana gitu. Nah, di jalanan itu jalannya bolong-bolong, rusak, ya kan? Kemudian, nah dia pasti akan memiliki hubungan fungsional dengan yang namanya misalkan Diskominfo gitu kan. Diskominfo, Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi. Misalkan ada penyediaan sarana aspirasi masyarakat oleh Dinas Informasi dan Komunikasi di daerah. Nah, dengan adanya sarana itu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui sarana tersebut. Nah, setelah sarana aspirasi tersebut dimuat di dalam wadah aspirasi tersebut, kemudian akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Misalkan kalau misalnya kerusakan jalan, dikoordinasi dengan Dinas PU. Kemudian misalkan pohon tumbang di jalan sehingga menghalang jalan, membuat kemacetan, berarti harus berkoordinasi dengan BPBD gitu. Nah, seperti itu. Nah, namun koordinasi fungsional ini itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama, koordinasi fungsional horizontal. Apa itu koordinasi fungsional horizontal? Jadi koordinasi fungsional horizontal ini merupakan suatu koordinasi yang dilakukan seorang pemimpin baik itu di dalam satu instansi ataupun instansi lainnya yang setingkat ya. Dia jabatannya setingkat. Jadi misalkan pemimpin kepala dinas A dengan kepala dinas B, atau kabid A dengan kabid B, atau kabid lainnya yang ada dalam satu instansi tersebut. Kemudian koordinasi fungsional diagonal. Nah, ini dilakukan oleh seorang pejabat pemimpin yang dilakukan dalam suatu instansi atau instansi lainnya kepada bawahannya. Jadi antara atasan dan bawahan. Cuman bukan dikatakan sebagai bawahan sekali, jadi hanya misalnya kabid dengan kasih kayak gitu. Bukan dengan staf kayak gitu ya. Nah, yang terakhir itu koordinasi fungsional teritorial. Jadi koordinasi fungsional teritorial ini merupakan dilakukan oleh seorang pemimpin ya, pejabat pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wewenang atau tanggung jawab pada teritorial atau wilayah tertentu. For example, seorang gubernur ya, dia memiliki kekuasaan teritorial dalam satu wilayah tertentu ya, sehingga dia memiliki wewenang atau kekuasaan serta tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan pejabat lainnya, dengan bupati dalam hal ini ataupun wali kota, seperti itu. Nah, kemudian pedoman koordinasi. Yang pertama, koordinasi ini harus sudah dimulai pada saat perumusan kebijakan. Jadi, seperti yang di awal, koordinasi ini tidak hanya pada pelaksanaan saja, tetapi dari awal sampai kepada pengawasan, sampai kepada akhir pelaksanaan tersebut, pelaksanaan kegiatan. Kemudian perlu dilakukan siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas suatu masalah tertentu, pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai suatu masalah berkewajiban memprakarsai dalam penyelenggaraan koordinasi, sampai kepada perlu perumusan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan keselarasan di antara satu kerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ya, itulah pedoman yang namanya koordinasi. Ada keselarasan hubungan, baik itu hubungan kerja,
Yang dalam hal ini dilakukannya yang namanya komunikasi antara bidang satu dengan bidang lainnya. Nah, kemudian kita masuk kepada means or mechanism of coordination. Jadi sarana koordinasi ya, sarana dan sarana dan mekanisme koordinasi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa policy ya, atau kebijakan ini dijadikan sebagai sarana atau mekanisme koordinasi dalam lingkup pemerintahan? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kebijakan ini dijadikan sebagai sarana mekanisme koordinasi? Ada yang tahu? Pak. Kenapa? Kristo. Menurut saya, Pak, kenapa polisi ini dimasukkan dalam koordinasi dalam pemerintahan? Karena mereka memang dalam skup pekerjaannya di bawah tuntutan regulasi, ada undang-undang yang berlaku terkait penyelenggaraan yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Makanya kebijakan itu dimanifestasikan sebagai regulasi menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Good, bagus sekali jawabannya. Jadi benar bahwa policy ini atau kebijakan ini mengapa dijadikan sebagai sarana atau alat koordinasi dalam lingkup pemerintahan, karena kan pemerintah sendiri itu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, kemudian dirumuskan yang namanya kebijakan ya, sehingga kebijakan ini dijadikan sebagai alat koordinasi untuk lebih mengarahkan, dijadikan sebagai pedoman dalam mengarahkan organisasi itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dalam melakukan pekerjaan itu tidak melenceng pada jalurnya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian plan, rencana ya. Rencana dijadikan sebagai alat koordinasi dikarenakan rencana ini dibagikan sebagai sasaran yang jelas ya, sasaran yang jelas, kapan waktu pelaksanaan, siapa yang melakukan, sampai kepada penentuan lokasinya. Nah, itu rencana. Kemudian prosedur dan tata kerja. Nah, prosedur ini dijadikan sebagai alat koordinasi ya, dikarenakan kita tahu bahwa setiap pekerjaan diperlukan ada yang namanya prosedur. Kalau di lingkup pemerintahan adanya SOP sebelum melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang akan dilakukan itu terarah ya, jelas kepada siapa, harus bagaimana ya, siapa yang diprioritaskan, biayanya berapa dalam pengurusan administrasi tertentu, kira-kira seperti itu. Sehingga prosedur dan tata kerja ini menjadi bagian koordinasi yang sangat penting dalam lingkup pemerintahan ataupun baik dalam lingkup swasta pula. Nah, selanjutnya rapat atau briefing ya. Jadi rapat ini dijadikan sebagai alat koordinasi agar menyatukan suatu pemahaman atau bahasa ataupun pengertian yang sama terhadap suatu masalah tertentu. Ya, itu fungsinya rapat. Sementara kalau briefing ini dijadikan sebagai alat untuk memperjelas, mengarahkan dan mempertegas kebijakan suatu masalah tersebut. Nah, itu fungsi briefing itu sendiri. Jadi ada perbedaannya, apa itu rapat dengan briefing. Nah, kemudian surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama ini dijadikan sebagai alat koordinasi untuk mewujudkan kesepakatan bersama antara satu instansi dengan instansi lainnya atau lebih. Ya, misalkan yaitu tadi, misalkan ada urusan jalan yang rusak, harus untuk melakukan koordinasi adanya suatu surat keputusan bersama antara satu instansi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini misalkan PU dengan kita katakan Diskominfo sebagai penyaluran aspirasi penyedia penyaluran aspirasi kepada dinas-dinas tertentu. Tidak ada Diskominfo ya, jadi terkadang ada beberapa instansi yang menyediakan penjaringan aspirasi masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk melakukan pekerjaan harusnya ada
ada suatu keputusan bersama antara instansi satu dengan instansi lainnya. Nah, kemudian adanya tim panitia gugus tugas atau satuan tugas. Nah, kenapa tim panitia gugus tugas dan satuan tugas ini dijadikan sebagai alat koordinasi? Nah, karena tim panitia ini dilakukan sebagai alat koordinasi untuk mengatasi suatu masalah yang sifatnya tidak berkelanjutan, suatu masalah sementara kalau kita katakan, ya, dibentuk untuk mengatasi suatu masalah yang sifatnya sementara, sehingga mempermudah yang namanya koordinasi. Nah, selanjutnya dewan atau badan. Jadi dewan atau badan ini maksudnya bukan dewan permusyawaratan daerah ya, bukan ya, bukan DPRD ya, bukan ya, atau badan. Jadi dewan atau badan ini dibentuk untuk mewujudkan atau mengatasi suatu masalah yang sifatnya kontinu, berkelanjutan. Ya, itu fungsinya dewan atau badan ini. Nah, dan terakhir, siapa yang di bandara ini? Arjuna itu, Pak. Oke, ngapain dia di bandara ini? Mau terbang dia? Habis itu lompat. Di bank, Pak. Oke. Nah, kemudian one stop administration system or one stop service. Jadi pelayanan administrasi satu pintu dan satu atap. Ada yang tahu apa itu pelayanan satu pintu atau satu atap? Kalian semester 1, 2, 3 ada nggak mempelajari tentang administrasi publik? Ada nggak? Dasar-dasar. Kalian sudah diajari dosen pengampunya terkait dengan one stop service atau pelayanan satu pintu atau pelayanan satu atap? Saya ingat sih belum Pak. Udah, Pak. Udah. Kebijakan kependudukan. Nah, ya, gimana? Apa itu one stop service? One stop service ini, Pak, pelayanan dia satu itu pintu. Pelayanannya bentuknya yang dia dalam satu instansi yang dia mengatasi banyak aspek, Pak. Contohnya dinas terpadu satu pintu. Itu ada itu kan. Nah, dinas terpadu satu pintu ini kan dia mencoba untuk memberikan soal izin usaha, soal menentukan memberikan bantuan terhadap UMKM kalau di tempat saya begitu, Pak. Ada dia dinas izin terpadu satu pintu dan ini sudah dipelajari. Oke. Kalau misal pelayanan satu atap? Pelayanan satu atap tahu nggak, Kristo? Kalau dia yang pelayanan satu atap, saya belum sepenuhnya tahu, Pak. Oke. Yang lain? Oke, makasih Kristo ya. Bagus sekali. Yang lain ada yang berpendapat apa itu pelayanan satu pintu atau pelayanan satu atap? Silakan, ada yang berpendapat? Apa itu pelayanan satu pintu? Pelayanan satu pintu deh dulu. Silakan. Apa itu pelayanan satu pintu? Kalau yang ini, Pak, yang menurut saya kan, Pak, yang satu atap itu, Pak, yang dia misal penyediaan penampungan aspirasi publik digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan itu menyangkut seluruh jenis pengaduan, Pak. Misalnya dalam satu instansi dan itu menyeluruh sifatnya. Oke, makasih Kristo ya. Yang lain? Kenapa nih hanya Kristo? Sementara katanya kalian sudah mempelajari ini sebelumnya, semester yang lalu. Silakan. Pak. Halo. Gimana? Terpadu satu pintu. Iya. Dan atap maksudnya, Pak. Iya, betul. Setahu saya, Pak, itu mempunyai tujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan pasti terjangkau, serta Pak mendekatkan dan memberikan pelayanan yang luas kepada. Halo, suaranya hilang. Hilang ya, Pak? Udah.
Ulang lagi atau kayak mana, Pak? Udah dengar tadi. Kepada apa tadi? Sampai kepada tadi. Kepada apa? Masyarakat? Iya, Pak. Oke, baik sekali. Bagus sekali. Jadi pada prinsipnya memang pelayanan satu pintu atau satu tatap ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk reformasi birokrasi, ya, reformasi pelayanan publik, di mana pelayanan itu dibentuk untuk mempermudah kepada masyarakat dalam apa ya, melakukan pelayanan di lingkup pemerintahan. Jadi mempermudah pelayanan publik sehingga pelayanan itu menjadi cepat, mudah, ya, mudah, tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi pelayanan satu pintu itu pelayanan yang dari awal sampai kepada akhir itu dilakukan dalam satu gedung aja, dalam satu instansi saja. Misalkan tadi yang dikatakan Kristo, ada satu dinas yang fokus pada pengurusan perizinan pembukaan usaha misalkan, ya. Nah, itu dilakukan hanya dalam satu instansi tersebut. Tidak perlu harus dilakukan misalkan harus perizinan lagi ke dinas apa, tidak. Dia hanya fokus di dalam satu dinas tersebut saja atau instansi satu saja. Itu pelayanan satu pintu. Nah, sementara pelayanan satu atap adalah pelayanan yang dilakukan pemerintah di mana dalam satu lingkup wilayah, dalam satu wilayah gitu kan, kita katakan dalam satu wilayah peta kayak gini kan. Nah, dalam wilayah tersebut adanya beberapa dinas atau badan, ya. Misalkan ada kantor DPRD, di situ ada dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian ada dinas pariwisata, ataupun ada badan pusat statistik, ya, ataupun ada samsat. Nah, itu merupakan satu bentuk pelayanan satu atap. Jadi dalam satu wilayah adanya terdiri dari beberapa instansi sehingga tidak terpencar-pencar. Misalkan dia pengurus perizinan di Bapeda misalkan, ya kan, atau misalkan melakukan penelitian perizinan biasanya di kantor Kesbangpol. Nah, itu kalau di Jawa, ya, kalau di Medan ini saya tidak tahu. Nah, kemudian Kesbangpol ini misalkan di wilayah barat, kemudian kita ke instansi dinas terkait yang akan kita lakukan penelitian itu berada di wilayah timur. Ini kan jauh kan caranya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengaksesnya. Nah, inilah pentingnya yang namanya responsivitas kepada publik, di mana membentuk atau melakukan suatu pelayanan untuk mempermudah masyarakat, sehingga dengan adanya dalam satu wilayah ada beberapa instansi tidak arti semua, ya, kita kan banyak dinas-dinas, tetapi dalam satu wilayah itu sudah banyak instansi untuk mempermudah masyarakat sehingga aksesnya itu tidak perlu jauh lagi. Kira-kira seperti itu. Di Deli Serdang sudah seperti itu, di Kota Medan seperti itu. Kalian sudah pernah belum misalkan masuk ke dalam satu kantor wilayah kayak gitu, tapi di situ banyak dinas-dinas. Biasa gitu. Diskominfo misalkan, ada dinas kesehatannya, di situ samsatnya. Jadi tidak harus jauh kayak gitu kan. Jadi dalam satu wilayah banyaknya dinas. Gitu. Itu yang namanya pelayanan satu atap. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Udah paham sampai di sini? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, pelaksanaan koordinasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ini yang ada saat ini yaitu sidang kabinet. Ini merupakan forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh presiden. Ada dua jenis sidang kabinet, yaitu sidang kabinet paripurna yang merupakan sidang kabinet lengkap dan sidang kabinet terbatas yang hanya dihadiri menteri-menteri tertentu saja pada bidang tertentu pula. Nah, kemudian rapat dilakukan menteri koordinator, presiden mengangkat menteri koordinator, ya, karena banyaknya jumlah menteri yang harus dikoordinasikan dengan beragam macam permasalahan. Misalkan dibentuknya kementerian koordinator politik hukum dan HAM, ya, Polhukam, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator Kesra. Nah, selanjutnya koordinasi di antara departemen dan instansi pemerintah tingkat pusat, ya. Ini penjelasannya. Kemudian
koordinasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini sebagai aparatur pusat, sebagai panjang tangan pemerintah pusat ya dengan urusan-urusan regional yang ada di daerah ya. Seperti secara fungsional, secara horizontal berkoordinasi dengan departemen atau instansi sepanjang mengenai masalah-masalah umum di daerah, kemudian diagonal mengkoordinasikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian koordinasi tingkat gubernur ya, melakukan koordinasi secara vertikal dengan presiden, dengan bupati dan wali kota, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sampai kepada koordinasi dan hubungan kerja, baik hubungan kerja formal maupun informal. Nah, kita masuk kepada controlling ya. Controlling ini merupakan pengawasan ya. Pengawasan, apa itu pengawasan? Jadi pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tugas-tugas organisasi yang akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan ketetapan yang berlaku. Nah, pengawasan ini sebagai fungsi manajemen itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin pada tingkat manapun, ya. Jadi pada intinya pengawasan ini merupakan tanggung jawab seorang pemimpin, mau di instansi manapun itu, baik itu di lingkup pemerintahan maupun di lingkup swasta. Nah, hakikatnya pengawasan ini adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, minggu lalu saya sudah kasih contoh kepada kalian. Kenapa ada yang bertanya, Ivan kalau tidak salah minggu lalu bertanya, Pak, kenapa apa yang menyebabkan perencanaan itu sering terjadinya gagal? Ya kan, saya katakan dari seorang pemimpinnya, kemudian dari SDM-nya, ya kan. Nah, jadi kemudian Nah, dari SDM ini terkadang itu yang namanya yang melaksanakan suatu kegiatan itu manusia. Ya, manusia mempunyai hawa nafsu berbeda-beda dan keinginan yang berbeda-beda. Sehingga setiap rencana pasti selalu saja tidak sempurna. Ya. Jadi makanya diperlukan yang namanya pengawasan or controlling. Ya. Jadi minggu lalu saya katakan misalkan dalam perencanaan pembangunan jembatan ya. Nah, pasti terkadang atau pembangunan jalan ya, pasti terkadang pembangunan jalan yang direncanakan di awal misalkan tebalnya 20 cm, tetapi ketika pelaksanaannya itu tebalnya hanya 10 cm saja, setengahnya. Nah, ini kan terjadi ada penyelewengan ya kan, ketidaksesuaian dari rencana yang ada. Nah, inilah yang namanya fungsi controlling di situ. Sehingga pelaksanaan yang direncanakan di awal itu benar-benar dilaksanakan, tidak melenceng. Nah, ini fungsi namanya pengawasan. Tetapi di lapangan itu secara ideal ya, tetapi di lapangan kita tidak tahu, setiap orang punya keinginan atau intrik-intrik politik tertentu untuk memiliki keuntungan pribadi, ya, hingga terkadang tidak sesuai dengan rencana yang di awal, laporannya pun tidak sesuai. Makanya kebanyakan di jalan itu yang harusnya direncanakan di awal seperti apa, tetapi kenyataannya seperti apa pula. Makanya banyak jalanan yang cepat rusak karena kualitasnya itu berkurang. Ya kan? Nah, seperti itu fungsi controlling. Nah, ini hasil controlling ini dijadikan masukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ya. Ini untuk meniadakan kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan sampai kepada ketidaksesuaian. Inilah pemborosan ini terkadang pembelian yang sebenarnya dengan yang laporan itu kadang tidak sesuai ya. Kembali lagi adanya intrik-intrik politik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tersendiri. Sehingga pengawasan ini penting dilakukan dalam melakukan kegiatan di lingkup pemerintahan ataupun lingkup swasta ataupun kegiatan apapun ya. Nah, ini dia beberapa prinsip controlling, mulai dari objektif dan menghasilkan fakta-fakta tertentu pelaksanaan pekerjaan,
dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, kemudian pengawasan pedoman terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya, ya, pedoman kerja yang telah digariskan, semua peraturan yang telah ditetapkan. Jadi pada prinsipnya dia menerapkan ini semua sampai kepada tindak lanjut hasil yang diciptakan, ya, sampai kepada ini tindak lanjut dari hasil temuan yang ada di lapangan. Nah, ini beberapa langkah dari pengawasan itu sendiri, menetapkan tolak ukur untuk dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, pedoman kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai kepada tindak lanjut penilaian. Nah, kira-kira pertemuan kita hari ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan terkait dengan pengawasan. Ada komentar? Silakan. Kalau ada. Any question? Kemarin aku ketemu di Twitter, jadi dia kalimat deskripsinya itu mirip kayak di cerita fanfiction Korea. Hello everybody, any question about this controlling topic? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Gimana, Kristo? Inilah, Pak, kan. Ini dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah, katakanlah sebagai pembangunan infrastruktur. Iya, pemerintah daerah ingin membangun satu pembangunan bendungan contohnya, Pak, bendungan. Nah, ini kan sifatnya pelayanan kepada publik. Nah, mengapa, Pak, pada saat pelaksanaannya itu dibutuhkan kontraktor di luar daripada pemerintahan, Pak? Mengambil peran di situ, Pak. Kenapa tidak pemerintahan itu sendiri? Terima kasih, Pak. Baik, Kristo. Bagus sekali pertanyaan. Jadi memang benar bahwa kalian mempelajari yang namanya good government, enggak? Good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Pelajari, Pak. Pelajari kan? Nah, di situ siapa aja aktornya? Pemerintah, swasta, kemudian masyarakat sipil, ya kan? Nah, di situ itulah. Jadi mengapa? Jadi alasannya kenapa di setiap ada proyek ada peran swasta di situ, ya kan? Ada kontraktor yang mengambil alih untuk menyelesaikan suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, memang dengan menerapkan prinsip-prinsip governance, tata kelola pemerintahan yang baik, jadi swasta ini dilibatkan dalam proses pembangunan. Karena terkadang pemerintah itu sendiri tidak sanggup untuk melaksanakan. Makanya diperlukan yang namanya kerjasama dengan sektor swasta. Ataupun dalam kegiatan tertentu diperlukan yang namanya peran masyarakat sipil di sini. Ya, secara singkatnya seperti itu jawabannya Kristo. Makanya selalu dilibatkan yang namanya sektor swasta dalam melakukan pembangunan pembangunan untuk pelayanan publik. Sebagai contoh aja lah tol. Tol kenapa nggak punya pemerintah, tetapi swasta yang punya, ya kan? Kontraktor itu, investor asing justru malahan. Yaitu karena pemerintah sendiri dia tidak sanggup untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga diperlukan yang namanya kerjasama di situ. Namun demikian, misalkan pembangunan, investor itu membangun jalan tol, tetapi ada retribusinya untuk pemerintah itu sendiri. Jadi tidak melulu keuntungan itu hanya untuk sektor swasta saja, tetapi pemerintah juga mendapat bagian di situ. Ya. Kira-kira seperti itu. Seharusnya kan kalau misalkan pemerintah sendiri jalan tol itu tidak perlu bayar lagi, karena kan kita bayar pajak, ya kan. Kenapa harus mengakses jalan tol kita perlu bayar? Ya karena yang punya itu swasta. Investor itu swasta, tetapi ada bagian dari jalan tol itu milik publik ya gitu. Jadi semi publik namanya. Ya. Sektor privat semi publik, kira-kira seperti itulah. Nanti kalian kalau belajar tentang publiknya, sekalian tahulah
apa itu semi publik ya, semi publik, kemudian publik semu. Ada 4 bagian itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Dan Kristo masih berpikir ini. Ada yang lain selain Kristo atau ada lagi? Kalau tidak, bisa kita akhiri kelas ini. Atau kalau masih boleh ada, Pak. Tapi boleh saya kasih tanggapan Pak? Ya silakan, boleh Kristo. Memang kan benar Pak, bahwasanya dalam upaya good governance itu diperlukan beberapa aspek ya yang dipandang, baik kesertaan masyarakat, swasta dan pemerintah. Tapi Pak, upaya good governance hari ini itu malah membuat suatu tata kelola pemerintahan itu baik yang dia orientasinya pada proses pembangunan itu dianggap tidak konsisten karena banyak Pak akibat dari aktivitas proyek itu dari sumber daya yang digunakan secara tidak seluruhnya, karena kan prinsip pemerintahan gini Pak, alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah itu kan memang dianggap efektif itu apabila sumber daya itu dihabiskan kan begitu, tidak dibolehkan disisahkan kan gitu. Anggaran dalam hal ini anggaran itu kan Pak. Di RPJMD juga banyak itu pembangunan infrastruktur seperti jalan yang diberikan lah di sama pihak-pihak swasta yang itu mengerjakan ya. Tapi pihak-pihak swasta ini kebanyakan tidak jujur Pak, tidak profesional. Karena memang tanggung jawab mereka udah sebatas hubungan mereka dengan pemerintah daerah. Yang RPJ itu kan nanti pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat. Itu kan juga dialokasikan seluruhnya. Itu Pak yang membuat jalan itu tak sesuai dengan standar jalan yang bagus. Jembatan tak sesuai standar. Itu saya, Oke, bagus sekali tanggapannya ya. Kristo. Jadi ya gitulah problematika yang ada di lingkup pemerintahan kita. Memang intinya secara ideal kalian mempelajari dalam kelas, tapi pada kenyataan memang kondisi ideal itu sulit untuk diterapkan. Cobalah kalian rasakan nanti, ketika kalian mempelajari di dunia akademisi secara idealis, ilmu-ilmu yang kalian pelajari, tetapi ketika kalian sudah kerja nanti sulit kalian kerjakan, karena pada prinsipnya kalian akan dapat melakukan perubahan apabila kalian menjadi seorang penguasa. Itu. Tapi kalau kalian masih posisi bawahan atau misalkan kepala bidang atau apa, kalian tidak dapat melakukan perubahan karena kalian tidak memiliki power yang besar. Itu prinsip ilmu politik di situ. Makanya kalau ingin melakukan perubahan, kalian harus memiliki power atau kekuasaan. Kalian jadi bupati, gubernur. Selain kalian ingin melakukan perubahan, melakukan aspirasi, tetapi yaitu kembali lagi terkadang aspirasi tidak diterima atau tidak dijalankan atau tidak diserap oleh seorang pemerintah itu sendiri atau lembaga legislatif sebagai perwakilan publik gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi memang inilah sulit untuk melakukan yang namanya reformasi birokrasi. Kita hanya semboyan saja, tetapi pada pelaksanaannya terkadang sulit untuk diterapkan. Ya, masih masa transisi lah saya katakan. Tidak transisi, tapi transisi menuju kesempurnaan. Karena ada beberapa daerah yang sudah baik, ya, seperti di Jawa, Pulau Jawa, Surabaya, di Yogyakarta, yaitu pemerintahnya transparan, akuntabel. Apa yang direncanakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan itu sesuai dengan rencana di awal yang telah ditetapkan. Kenapa? Karena mereka memberikan informasi publik yang mana informasi tersebut merupakan sekumpulan rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan periode tertentu dalam setahun atau 5 tahun, sehingga kita dapat mengaksesnya, sehingga kita dapat mengkontrol di situ. Oh tahun ini akan dilakukan ini. Kemudian kita lihat apakah benar, apakah sesuai. Kemudian anggaran yang dikeluarkan ya kita pasti tidak tahu. Kemudian laporan kinerja ya mungkin sesuai atau gimana, atau sesuai dengan rencana awal. Memang benar kata Kristo tadi. Jadi
kinerja pemerintah akan baik itu dinilai dari keuangan yang dikeluarkan itu seluruhnya keluar gitu kan, sepenuhnya keluar. Jadi rencana misalkan 100 juta misalkan, ya udah yang dikeluarkan itu 100 juta. Jadi ataupun nggak sampai situ sedikit lah, hanya 2 juta saja misalkan 900 berapa juta. Gitu. Nah itu dikatakan kinerja dia baik karena programnya terlaksana, anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan rencana awal. Ya inilah banyak silakan kalian, saya sarankan banyak baca tentang manajemen sumber daya manusia, bagaimana mengelola sumber daya manusia secara efektif, baik melalui dari tahap rekrutmennya menjadi seorang calon CPNS kayak gitu kan, banyak jurnal saya banyak sebenarnya, tapi bentuk bahasa Inggris semua. Tapi kalau misalkan kalian ingin lihat di internet silakan gitu, sebagai penambah ilmu pengetahuan kalian. Jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini lagi atau kita akhiri? Kita akhiri ya. Bisa kita akhiri? Halo? Kenapa nggak ada suara ini? Halo? Ya, bisa Pak. Udah Kenapa? ada lagi yang bertanya kan? Coba. Kenapa yang lain saya bilang saya akhiri semua Iya, senyum-senyum? Pak. Oke ya. Senyum-senyum semua terus pelongok itu apa ini? What happened about you? Apa ya? Confused ya, bingung ya. Oke lah. Baik, silakan open your all camera. Saya akan screenshot. Silakan. Ini yang hadir 38 orang. Ya, partisipasi 38 orang berarti yang hadir 37. Ada 3 orang kelas kalian yang tidak hadir untuk hari ini. Ya, tidak salah ya. Udah pas nih ya kita SS ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.48. Kita sampai 11.40. Oke, silakan buka kamera, akan saya SS. Slide pertama, silakan smile. 1, 2, 3. Mantap.